Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua siswa-siswiku tercinta kelas 10 SMK. Kali ini kita akan belajar tentang informatika, melanjutkan untuk materi logika proposisi di bagian yang kedua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa dipersilahkan. Bagian pertama yaitu siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Sedangkan tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan konsep penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Yang kedua, siswa mampu memberi contoh penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis suatu kasus untuk dipecahkan melalui logika inferensi. Secara umum, penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis akan membentuk proposisi-proposisi yang sejenis pula berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Selanjutnya disimpulkan sebagai sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, proses inilah yang disebut menalar. Kemudian jenis-jenis penalaran itu sendiri ada 3. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga abduktif. Penalaran deduktif sendiri adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Untuk menarik kesimpulan secara deduktif, diperlukan pola pikir yang disebut silogisme, dan silogisme ini tersusun dari 2 buah pernyataan atau premis dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Penalaran deduktif sendiri ada 2 jenis, yaitu silogisme dan entimen. Misalnya contoh sebuah kalimat adalah semua manusia akan mati di premis pertama. Kemudian premis keduanya, Paidi adalah manusia. Maka kesimpulan atau konklusinya, Paidi akan mati. Kemudian silogisme. Silogisme merupakan proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme sendiri tersusun dari 2 proposisi atau pernyataan dan konklusi atau kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Silogisme terdiri dari 2 jenis, yaitu silogisme negatif atau dapat diartikan setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak. Pada premis biasanya disebut dengan silogisme negatif. Yang kedua adalah silogisme error. Pada silogisme error ini diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis diwajibkan
mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang selanjutnya adalah entimen. Entimen sendiri adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Misalnya, di premis 1 ada sebuah kalimat, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Kemudian di premis yang kedua, Budi menderita penyakit kurang darah. Dari dua premis itu, kita dapat menarik kesimpulan atau konklusinya adalah Budi tidak boleh makan buah melon. Sedangkan di entimennya, Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Kemudian logika induktif. Induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contoh dari bentuk penalaran induktif ini misalnya elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. Kemudian abduktif atau abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik. Antara lain, yang pertama adalah kesederhanaan, di mana dalam kesederhanaan ini menjelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Kemudian yang kedua, koherensi, yaitu memilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini cara ahli tentang dunia. Yang ketiga, prediktabilitas, yaitu memilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Sedangkan yang keempat adalah komprehensi, yaitu memilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat melakukan evaluasi apakah kalian sudah mengetahui materi yang saya sampaikan atau belum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara tepat dan benar. Kemudian setelah selesai, silahkan dikumpulkan atau dikirimkan melalui Google Classroom atau melalui grup WA atau langsung dikumpulkan di ketua kelas. Untuk materi kali ini saya ambilkan dari sumber buku informatika SMK kelas 10 yang disusun oleh Kusmadi, Wiana Eva, Imam Badrudin, Bima Laksana Putra yang diterbitkan oleh Kemristek RI
Dirjen Pendidikan Vokasi, Direktorat SMK di Jakarta pada tahun 2021. Apabila masih mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi kontak saya di bawah ini. Silahkan bisa mengirimkan email atau langsung bertanya melalui Facebook, melalui IG, atau langsung bertemu dengan saya. Untuk materi ini juga dapat kalian buka di YouTube di channel Mas Pur. Untuk pertemuan kali ini, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.